Mahfud MD dan Sri Mulyani bisa terancam hukuman penjara terkait informasi transaksi janggal 300 triliun di Kementerian Keuangan. Ancaman ini terungkap saat PPATK menggelar rapat dengan Komisi Ketiga DPR RI pada Selasa. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkyu Sri Mulyani bisa saja terancam 4 tahun penjara. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja raker antara PPATK dengan Komisi Ketiga DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa. Dalam kesempatan tersebut, Arteria menanyakan soal sosok yang membocorkan laporan hasil analisis PPATK ke DPR, terutama mengenai transaksi 349 triliun rupiah. Mendengar jawaban Ivan, Arteria kemudian membacakan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang. Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Mengkopal. Tegas Arteria, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Lanjutnya, merujuk pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, setiap orang yang membocorkan dokumen atau keterangan terkait TPPU ditegaskannya dapat dipidana 4 tahun penjara. Pernyataannya tersebut merujuk pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 sampai 2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU pada Jumat. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah memaparkan 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK pada Senin. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada ke-13 Maret ke-2023. Arteria Dahlan mengungkapkan kekhawatirannya terkait milik PPATK yang disalahgunakan oleh lembaga atau kementerian tertentu ketika menegakkan hukum. Ia memaparkan bagaimana laporan hasil analisis PPATK dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, yakni dengan melakukan praktik jual beli.